Nah, sebelum mengarah ke mana-mana kita pahami dulu ada dua hal yang perlu kita jelaskan. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware, dan yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Di mana hardware itu banyak macamnya seperti handphone, laptop, PC, itu termasuk hardware. Hardware adalah pengertian bisa dilihat sendiri adalah alat-alat yang digunakan yang berbentuk fisik. Sementara software adalah aplikasi yang digunakan untuk hardware. Biasanya kalau di medsos bisa menggunakan Instagram, Facebook, WhatsApp pun itu termasuk juga aplikasi medsos. Nah, itu juga termasuk software. Nah, dengan adanya hardware dan software ini terjadilah di dunia maya. Jadi dunia digital itu terjadi karena adanya hardware dan software bersatu. Oke, lanjut. Nah, pengertian data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga serta dilindungi kerahasiaannya. Itu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, yang perlu kita ketahui jenis data pribadi ada dua. Yang pertama adalah data yang bersifat umum dan yang kedua data bersifat spesifik. Lanjut. Nah, data pribadi yang umum adalah nama, jenis kelamin, termasuk juga status perkawinan, kewarganegaraan dan juga agama. Lanjut. Data pribadi spesifik. Nah, data pribadi spesifik ini sebaiknya tidak dibagikan kepada di medsos ataupun dibagikan secara umum, karena ini biasanya mempengaruhi hal-hal seperti data anak, data genetik, catatan kesehatan, pandangan politik, biometrik sidik jari dan yang lainnya. Termasuk juga NIK itu sebenarnya data spesifik. Makanya kadang-kadang ketika kita diminta NIK jangan dibagikan karena itu data yang sangat spesifik. Lanjut. Nah, potensi kejahatan dengan data pribadi menurut Indonesia Baik itu ada 7 yang kita sadar dulu. Yang pertama jual beli data, profiling untuk target politik atau iklan di sosial media. Ada juga pendaftaran akun pinjaman online untuk mengambil alih akun, untuk meretas akun, meretas layanan akun, kepentingan telemarketing dan bullying. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan Bapak Kadis terkait dengan phishing. Itu adalah untuk memancing. Biasanya diarahkan ke sebuah situs, di mana situs itu terkadang mengarahkan korban untuk mengisi form atau juga untuk mendownload sesuatu yang mana itu akan merusak perangkat kita, merusak hardware kita. Lanjut. Nah, ini beberapa modus phishing. Yang pertama ada yang berkedok hadiah, undangan pernikahan, dana bantuan, tagihan yang belum dibayar, tawaran pekerjaan, krisis keluarga, bank, pengiriman barang, dan ada yang baru itu yang tilang elektronik. Lanjut. Nah, ini contoh-contoh phishing. Yang pertama yang biasa terjadi di WA ya, ini kita sampaikan yang umum-umum aja. Yang pertama biasanya ada link. Jadi kadang-kadang ada yang ngirimin kita link. Nah, kalau kita ragu itu link apa, nggak usah dibuka. Seperti tadi dari Pak Sabto menyampaikan, berarti blokir saja. Katakanlah itu meragukan, blokir saja. Itu lebih aman daripada nanti akun kita ataupun perangkat kita diretas. Yang kedua, menyamar menjadi orang yang dikenal. Itu biasanya ada beliau, kami contohkan ke Pak Presiden Jokowi itu. Tapi biasanya kalau di Ponorogo yang pernah terjadi itu ini, ada akun WhatsApp yang mengatasnamakan bupati, wakil bupati ataupun sekda. Modus yang terjadi di Ponorogo itu biasanya dia mengirimkan bukti transfer kepada pengurus masjid tertentu, yang mana itu alasannya bantuan dari pemerintah daerah. Nah, habis itu suruh mengembalikan dana kelebihannya gitu. Biasanya, padahal itu tidak, itu sudah dikondisikan untuk penipuan. Yang selanjutnya biasanya juga atas nama bank. Nah, ini hampir sama tadi, bedanya bank itu biasanya sudah ada banknya, ya. Terus juga di WhatsApp itu ada APK, biasanya ada undangan pernikahan dan lain sebagainya. Biasanya APK itu jangan diklik. Oke, lanjut. Ini perusahaan sekarang ini pengolahan data. Lanjut. Nah, ini data pribadi sekarang itu bagian emas atau minyak di zaman dulu, yang mana banyak perusahaan yang memperebutkan. Lanjut. Nah, tips menjaga. Yang pertama, lanjut. Yang pertama, gunakan antivirus semaksimal mungkin, bisa pakai gratis atau berbayar, dan pastikan update. Lanjut. Membuat password yang susah dan panjang
seperti itu contoh. Katakanlah mau buat password Ponorogo Hebat, buatlah P0NO12 titik dan lain sebagainya. Buat serumit mungkin, sesusah mungkin untuk susah di duplikasi ataupun dibobol orang. Lanjut. Nah, juga gunakan standar keamanan dari aplikasi. Biasanya ada OTP atau one time password, di mana biasanya panjangan ketika merubah password atau ada aplikasi yang kegiatan yang mencurigakan biasanya ada dikirimi itu. Lanjut. Maaf ya. Pak Satria, waktunya Siap. habis. Terima kasih sudah pas. Terima kasih mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satria.